Hai, welcome to my channel. Balik lagi sama saya Robetan. Kali ini saya masih membahas hal yang sama, yaitu ColorOS 7. Kemarin kalian bisa lihat sendiri kan di video saya sebelumnya, saya menjelaskan bahwa ColorOS 7 itu memiliki perubahan pada kameranya, yaitu Ultra Night Mode ya, atau bisa disebut dengan Ultra Dark Mode. Di sini saya akan menjelaskan secara detail untuk perubahan sisi kameranya. Yuk kita lihat aja langsung ya. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat untuk UI-nya itu sekarang sudah cukup berubah karena sebelumnya itu more-nya ada di sebelah kiri, sekarang more-nya itu ada di sebelah kanan. Oke, dan balik lagi seperti yang saya bilang di video sebelumnya, menurut saya ini mirip sekali dengan Gcam. Mungkin ya, apabila kalian melihat launch dari video ColorOS 7 ini, apabila kalian lihat video launchingnya, di mana Oppo itu bilang pada ColorOS 7 ini dia kerjasama dengan Google Camera X. Nah, sehingga kalau menurut saya sih ini mirip banget ya sama Gcam. Kenapa saya bilang mirip? Atau mungkin memang UI yang paling enak itu seperti ini kali ya. Ya saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dari saya sendiri menurut saya kenapa mirip, karena di sini itu more-nya juga ada di sebelah kanan, portrait, foto, night. Nah, di night-nya sendiri juga di sini kalau kalian lihat ada baru namanya tripod mode. Ini sih kayak Gcam banget ya, Gcam yang baru. Oke. Sebelum ke situ kita akan bahas satu persatu. Nah, kalau dari UI-nya memang sedikit ada perubahan ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, kalau dari segi menu di atas ini sama aja. Di sini untuk flash-nya HDR. Terus di sini juga ada dazzle color. Di sini masih ada filter. Dan di sini untuk informasi dari optionnya, kita bisa ganti frame-nya nih untuk 1/1, 1:1, full, atau mau 4:3. Timernya juga kita bisa setting untuk menggunakan 48 megapikselnya ada di sini, dan juga ada settingnya. Oke, kalau dari settingnya kurang lebih sama aja. Video resolusinya juga tidak ada perubahan, bisa 4K, 30 fps, 60 fps di sini sama aja. Terus audio effects-nya di sini sama ya, ada 3D recorder dan juga sound focus ya. Tidak ada perubahan. Oke. Nah, berikutnya kita lihat dari sisi portrait. Portrait juga sama aja ya, di sini ada filternya. Kayaknya filternya juga kurang lebih sama. Next, kita balikin lagi. Kita lihat ke more, di sini juga ada Pro, ada panorama, time lapse, slow mo, ada Google Lens. Di sini dia akan masuk ke kameranya Google ya, yang buat nyari informasi barang kayak gitu. Sebelumnya kan kita download ya kalau nggak salah ya. Apa udah ada ya? Udah ada kayaknya sih sebelumnya juga. Nggak ada perubahan. Terus di sini ada stiker. Stiker di sini kita bisa masukin stikernya. Nah, mau seperti apa? Ini stiker-stikernya. Saya juga lupa stiker ini udah ada atau belum di sebelumnya. Tapi ya kurang lebih beginilah ya, ada untuk menambahkan stiker. Next, setelah stiker, nah di sini sisi videonya juga ya kurang lebih sama. Tapi di videonya sekarang kita sudah bisa menggunakan 1 kali, 2 kali, dan 5 kali. Oke, nah. Jadi sebelumnya itu videonya hanya bisa 1 kali dan 2 kali, sekarang sudah bisa menggunakan untuk zoom 2 kali dan 5 kali. Hanya saja ultra wide-nya nih yang nggak ada, saya juga nggak tahu. Mungkin setelah beneran muncul launch ya, setelah ColorOS 7 ini sudah tidak beta tester, mungkin kemungkinan ada kali ya. Saya juga nggak tahu. Tapi untuk saat ini yang didapat itu belum ada. Ya mungkin bisa kita pertanyakan ke Oppo-nya. Ini ultra wide-nya gimana nih? Oke, berikutnya untuk di segi foto, jadi ada yang kelewat saya. Oke, yang di foto ini zoomnya ini balik lagi yang saya pernah bilang bahwa sekarang ini
10 time zoom ini sudah bukan 10 time zoom lagi. Kenapa? Karena di sini hanya ada ultra wide 1 kali, 2 kali, sampai 5 kali aja. 5 kali optical zoom. Oke, mungkin untuk update versi ini benar-benar hanya mengeluarkan kamera apa aja sih yang ada di HP ini. Jadi secara optical zoom itu cuma sampai 5 kali, dimana yang hybrid zoomnya itu mungkin belum diupdate kali ya. Tapi jangan takut, untuk 10 kalinya tetap kita bisa gunakan. Nah, kita bisa tarik di sini, kita tetap bisa menggunakan 10 kalinya. Karena kan 10 kali zoom itu kan sebenarnya hybrid ya, tidak secara optical. Nah, dan lagi di sini tetap sampai 60 kali ya. Tidak ada perubahan. Masih sama. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak perubahan, yaitu bagian night mode-nya. Oke, di sini kalau kalian foto night mode, di sini hanya night mode biasa aja. Tapi kalau kalian menginginkan dalam kondisi yang benar-benar gelap banget, jadi di sini itu ada namanya tripod mode. Nah, tripod mode ini sebenarnya itu kalau di Gcam itu juga ada, dia sebutnya itu untuk astrofotografi, dimana ketika tripod mode ini diklik dan menggunakan timer, maka dia akan ngeboost tuh menggunakan shutter speed paling tinggi untuk mendapatkan hasil foto yang cerah, dimana dalam keadaan gelap pun dia akan menaikkan ISO dan shutter speednya sehingga hasilnya itu akan menjadi terang, atau kita bisa sebut sebagai ultra dark mode kali ya. Oke, dan di situ kita juga bisa gunakan ultra wide-nya 1 kali, 2 kali, sampai 5 kali. Tapi selama saya coba 5 kali itu dia tidak berfungsi sih ya. Hanya digunakan yang 1 kali aja sih, yang sangat berfungsi, sangat baik. Oke, nah supaya nggak terlalu lama, kita langsung kasih lihat aja nih gimana sih cara menggunakan night mode-nya, terutama yang di tripod mode ini, ultra dark mode-nya. Yuk kita lihat langsung caranya. Oke, kali ini saya akan membandingkan antara menggunakan ultra dark mode, night mode, dan juga foto biasa dengan keadaan low light, dimana sekarang wah, ini
tergolong perubahan yang sangat besar ya. Menurut saya ini perubahan yang sangat besar untuk ultra dark mode-nya sih ya. Kalian bisa lihat sendiri. Set. Ini dia hasil menggunakan tripod mode, atau kita sebutnya ultra dark mode aja kali ya, lebih enak. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, dari foto yang tidak terlihat apa-apa, ini benar-benar low light abis, gelap banget. Kalian bisa lihat sendiri kondisi seperti apa, dan kalian juga bisa lihat hasilnya seperti apa ketika menggunakan tripod mode. Ini sih menurut saya sangat-sangat perubahan update yang wow ya, dimana tapi sebenarnya sih nggak gitu wow juga ya, karena Reno 2 katanya kan sudah bisa ultra dark mode ya. Bisa dikatakan ya cukup telat juga ya, kenapa 10 time zoom baru dapat sekarang. Ya, berikutlah hasil dari tes menggunakan ultra dark mode-nya. Yuk kita lihat lagi fungsi yang lainnya. Oke, berikut hasil dari menggunakannya. Bagaimana menurut kalian? Itu wah ya, pasti ultra dark mode-nya itu pasti keren banget ya. Menurut saya sih keren banget sih ya. Dimana yang sebelumnya nggak bisa mengambil yang kondisi bener-bener gelap kayak gitu, sekarang udah bisa, wah banget. Oke, sekarang sebelumnya saya mau kasih lihat UI videonya juga. Jadi untuk saat ini mungkin videonya saya nggak bisa kasih lihat langsung. Kenapa? Karena menurut saya videonya sama aja dengan yang sebelumnya, tidak ada perubahan apa-apa. Dimana yang katanya sudah di ColorOS itu, maksud saya di ColorOS 7 ini, pada videonya kalian bisa lihat ada namanya Ultra Steady Video di atas ini, tapi nyatanya kan tidak ada ya. Jadi secara video saya coba sekilas sih itu masih sama aja, nggak ada perubahannya dari sebelumnya. Bener-bener menurut saya update-nya itu sedikit banget, hanya dalam sisi penggunaan lensa zoom-nya aja sampai 5 kali. Dan di sini maksimalnya itu sampai 10 kali aja. Itu pun hybrid zoom. Oke, ini untuk videonya. Oke, karena saya akan lebih menjelaskan lebih detail ke sisi fotografinya aja ya. Oke, sebelum kita masuk situ, saya akan kasih lihat untuk di sisi dari selfie-nya. Nah, untuk di selfie-nya ini di mode foto, di sini ada HDR, sama aja sih ya. Di AI-nya juga sama. Di sini kalian bisa ganti untuk smooth-nya, thinner face, bigger face, smaller noise, chin, dan yang lainnya. Di sini nggak ada perubahan lah. Nggak ada perubahan, masih sama menurut saya. Oke, di sini portrait sama aja. Panorama ada time lapse-nya, stiker. Kayaknya untuk selfie-nya itu nggak banyak berubah ya, sama aja. Oke, itu aja. Bergembira untuk para pengguna Oppo, dimana sekarang Oppo sudah masuk ke dalam DxOMark. Nah, jadi kita bisa search di sini DxOMark. Kita bisa lihat di website officialnya bahwa Oppo Reno 10 time zoom ini sudah masuk ke dalam DxOMark, dimana nilainya itu dia bernilai 116 poin, yang sejajar dengan Huawei P30 Pro dan Samsung Galaxy S10. Jadi kita bisa dilihat ini top 10-nya. Jadi Oppo Reno 10 time zoom ini masuk top 10.
Ya, sebenarnya sih saya rada bingung ya karena awalnya itu yang saya dengar pihak Oppo itu tidak mau memasukkan HP-nya itu ke dalam Dexomark karena menurut mereka Dexomark itu bukan penentu kamera yang bagus. Tapi sekarang nyatanya Oppo memasukkan ke dalam Dexomark. Mungkin positifnya adalah di sini Oppo ingin membuktikan bahwa HP flagshipnya itu memang sejajar dengan flagship lainnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada note penting. Jadi, firmware yang digunakan untuk Dexomark ini, firmware Oppo 10x zoom ini belumlah di public. Sehingga ya kemungkinan di publiknya itu tahun Januari 2020. Jadi, firmware yang digunakan untuk tes dari Dexomark ini bukanlah firmware yang sudah kita gunakan saat ini. Artinya firmware ini masih belum ada nih, belum di-share ke masyarakat luas, masih di pihak dia aja. Nah, di sini nilainya sendiri kita bisa lihat nilainya itu 125 untuk foto dan 100 untuk video. Itu cukup tinggi ya. Oke, balik lagi ke yang tadi. Kemungkinan firmware yang digunakan ini adalah firmware ColorOS 7, dimana kemungkinan firmware tersebut juga yang sudah dimaksimalkan ya, yang sudah dimaksimalkan dari segi kameranya. Yang kemungkinan ColorOS 7 yang sekarang kita dapat masih beta tester ini mungkin masih belum selengkap yang nantinya akan dikeluarkan di tahun Januari 2020. Ini hanya kemungkinan ya, atau ColorOS 7 inilah yang beta tester ini yang digunakan buat Dexomark tersebut. Ini hanya menurut saya aja sih, pendapat saya aja. Oke, jadi kalau menurut saya sih kesimpulannya dari segi foto itu ada perubahan, cuman tidak terlalu banyak. Yang paling signifikan itu adalah di night mode-nya ya, yang kita sebut ultra night mode atau ultra dark mode lah ya. Nah, itu sangat peningkatan banget sih ya untuk night mode-nya itu, kalian bisa lihat sendiri dari hasil yang tadi ya. Jadi kesimpulannya dari segi foto mungkin ada peningkatan sedikit, karena saya juga belum bisa nih compare dengan foto yang Oppo Reno 10x zoom sebelum update nih. Jadi ini dari penglihatan saya aja selama pakai Oppo Reno 10x zoom ini, kayaknya sih ada update sedikit dari segi kualitas fotonya. Tapi yang paling banyak update-nya itu adalah pada night mode-nya ya. Ini sangat berbeda banget. Nah, itu aja sih kayaknya dari update foto-foto ini. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat yang lain bisa komen di bawah. Tapi sekali lagi dijelaskan ya bahwa nilai yang pada Dexomark itu menggunakan firmware yang terbaru yang belum dipublik ke orang-orang, dimana itu akan muncul firmware-nya itu di sekitar Januari 2020. Yang kemungkinan besar itu ada pada ColorOS 7 ini sih kalau menurut saya ya. Oke, jadi menurut kalian bagaimana? Bisa balik lagi ke kalian yang menilai langsung. Oke lah, mungkin videonya sampai sini aja karena udah cukup panjang durasinya. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Saya Robetan undur diri. See ya.